Desi dari mana ya? Hah? Aduh, cantik-cantik kok bawa tas. Sini aku bawain. Hah? Enggak usah. Makasih, Pak. Saya bisa bawa sendiri. Sri, sebetulnya saya tuh kasihan sama hidup kamu. Hah? Cantik-cantik kok menderita. Apalagi si Tejo sudah tidak bisa apa-apa. Ayo, bagaimana kamu bisa menafkahi anakmu, suamimu? Hah? Kan kasihan kamu. Coba tinggalin Tejo, kawin sama aku. Hah? Saya permisi dulu, Pak. Sri, bisa-bisanya kamu merayu Mas Seno. Kamu mau menghancurkan rumah tangga orang ya? Oh, saya tahu. Suami kamu kan sekarang lagi lumpuh. Jadi kamu mendekati Mas Seno yang dari dulu emang suka sama kamu. Iya. Ayo jawab. Maaf ya, Mbak, sebelumnya. Tapi saya sama sekali tidak pernah mendekati Pak Seno, Mbak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu jalan berduaan sama Mas Seno tadi. Awas ya, Sri. Kalau kamu sampai menggoda Mas Seno, pokoknya jauhin suami aku. Terserah Mbak mau ngomong apa. Yang jelas, saya sama sekali tidak pernah mendekati siapapun. Permisi, Mbak. Mas, doain aku sama Iza ya, supaya dapat uang yang banyak. Pak, Iza berangkat joget jaranan dulu ya, Pak, untuk beli obat buat Bapak. Terus nanti Bapak dibeliin kursi roda deh sama Iza. Sing luwes jogetnya ya, Nduk. Dan kamu jangan pernah mikir cari uang. Kamu itu joget untuk menyenangkan orang banyak. Biar berkah yo. Ya, Pak, baik. Maafkan aku ya, Sri. Aku masih lumpuh seperti ini. Jadi, kamu dan Iza yang mencari uang. Mas, sudah, nggak usah disedihin lagi. Ini kan memang cobaan dari Allah. Aku cuma pengen Mas cepat sembuh, ya toh? Aku ini beruntung sekali, Sri. Memiliki istri sebaik kamu. Ya sudah kalau gitu, kami berangkat dulu ya Mas ya. Assalamualaikum. Enak. Ya Allah, suami macam apa aku ini? Aku tidak berguna. Dan aku membiarkan anak dan istriku untuk mencari uang. Lindungi mereka ya Allah. Desi dari mana ya? Hah? Aduh, cantik-cantik kok bawa tas. Sini aku bawain. Hah? Enggak usah. Makasih Pak, saya bisa bawa sendiri. Sri, sebetulnya saya tuh kasihan sama hidup kamu. Hah? Cantik-cantik kok menderita. Apalagi si Tejo sudah tidak bisa apa-apa. Ayo, bagaimana kamu bisa menafkahi anakmu, suamimu? Hah? Kan kasihan kamu. Coba tinggalin Tejo, kawin sama aku. Hah? Saya permisi dulu Pak. Sri, bisa-bisanya kamu merayu Mas Seno. Kamu mau menghancurkan rumah tangga orang ya? Oh, saya tahu. Suami kamu kan sekarang lagi lumpuh. Jadi kamu mendekati Mas Seno yang dari dulu emang suka sama kamu. Iya. Ayo jawab. Maaf ya Mbak sebelumnya. Tapi saya sama sekali tidak pernah mendekati Pak Seno, Mbak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu jalan berduaan sama Mas Seno tadi. Awas ya, Sri. Kalau kamu sampai menggoda Mas Seno, pokoknya jauhin suami aku. Terserah Mbak mau ngomong apa. Yang jelas, saya sama sekali tidak pernah mendekati siapapun. Permisi, Mbak. Mas, doain aku sama Iza ya, supaya dapat uang yang banyak. Pak, Iza berangkat joget jaranan dulu ya, Pak, untuk beli obat buat Bapak. Terus nanti Bapak dibeliin kursi roda deh sama Iza. Sing luwes jogetnya ya, Nduk. Dan kamu jangan pernah mikir cari uang. Kamu itu joget untuk menyenangkan orang banyak. Biar berkah yo. Ya, Pak, baik. Maafkan aku ya, Sri. Aku masih lumpuh seperti ini. Jadi,
kamu dan Iza yang mencari uang. Mas, sudah, nggak usah disedihin lagi. Ini kan memang cobaan dari Allah. Aku cuma pengen Mas cepet sembuh, ya toh? Aku ini beruntung sekali, Sri. Memiliki istri sebaik kamu. Ya sudah kalau gitu, kami berangkat dulu ya Mas ya. Assalamualaikum. Enak. Ya Allah, suami macam apa aku ini? Aku tidak berguna. Dan aku membiarkan anak dan istriku untuk mencari uang. Lindungi mereka ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ntar lagi kita ketemu Bapak ya, Ndek ya. Ya Bu, aku seneng banget Bu ketemu Bapak. Ada pemain kuda lumping baru toh ini. Aduh, Lasri, Sri. Kamu kok malah milih hidup susah seperti ini toh? Apa kamu ndak kasihan sama Iza anakmu ini? Dia itu masih kecil. Ya Nduk, dia ini harus sekolah. Iza masih tetap sekolah kok Pak. Sekolahnya masuk siang. Lagian kami sekeluarga baik-baik saja. Jadi pasien nggak usah khawatir. Bukan itu maksudnya, Sri. Dia tuh tidak pantas nyari uang. Dia tuh pantasnya masih main sama teman-temannya. Aduh, Sri, Mbok kamu tuh jangan jembetut seperti itu. Mending kamu tuh nikah sama aku. Kamu tidak perlu susah-susah seperti ini, Sri. Hah? Saya permisi pulang Pak. Iza harus siap-siap sekolah. Ayo nak. Ya Allah Gusti. Za, sembuh nak, sembuh. Badanmu kok panas banget. Sri, coba kamu beli obat di apotik. Kasihan si Iza. Dari tadi demamnya tidak turun-turun. Astagfirullahaladzim, Mas. Kita nggak punya uang, Mas. Tinggal segini uang kita, Mas. Ya Allah. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini pertolongan, ya Allah.
Nak, kamu tunggu sini ya nak ya. Ibu mau cari bantuan buat kamu ya nak ya. Mas, titip Iza mas ya. Aku mau pinjam uangnya Pak Seno lagi mas. Sri, kalau bisa jangan pinjam sama dia lagi, Sri. Cari tetangga lain saja. Loh, Desri, kamu kenapa kok nangis-nangis begini? Hah? Itu Pak, Apa? Iza sakit Pak. Isa sakit? Aduh, cepet bawa ke dokter. Itu dia masalahnya Pak. Saya nggak punya uang Pak. Alah, masalah uang nggak usah dipikir, biar saya yang nanggung. Cepet. Beneran Pak? Iya. Makasih ya Pak, makasih. Lebih dalam kamu masuk perangkapku, Sri. Gini loh, Desri. Mulai saat ini kalau berhutang sama saya itu sudah ada surat ketentuan dan rinciannya. Silakan Desri baca. Ayo dibaca. Soalnya saya tuh sering rugi kalau ngutangin orang-orang. Ada yang kabur, ada yang tidak mau bayar sama sekali. Insya Allah saya nggak akan kabur Pak. Toh saya juga takut hutang itu kan dibawa mati. Kalau bukan karena operasinya Iza, saya nggak akan pinjam lagi sama Pak Seno. Terserah Desri, mau uang itu mau buat apa kek, mau buat bayar Iza operasi, nggak masalah. Yang penting Desri setuju dengan ketentuan dan rinciannya, tanda tangani. Uang tunai ini saya pinjami. Baik kalau begitu Pak. Toh isi surat ini kan hanya berisi tentang pembayaran dan juga jatuh tempo selama 3 bulan. Ya toh Pak? Ya memang itu isinya kok. Gimana? Setuju? Nah, kalau setuju, ini uangnya. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena lu. Kena. Iya. Kena kamu. Kurang ya. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang Iza udah sembuh dari sakitnya. Alhamdulillah. Akhirnya anakku bisa bercanda tawa dengan suamiku. Ya Allah, lindungilah